Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sri Astu Swastika Jabia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kembali beraktivitas setelah kemarin libur pilkada. Apakah kalian kemarin nyoblos semuanya? Pastinya. Dan kita kembali di program Ngobrol Pagi bareng Kecamatan Tinggir, Kota Salatiga. Tadi sudah kita spill sedikit. Kita akan mengobrolin tentang apa. Nah, ya kan tadi sudah gini-gini ya saya. Dan tadi sudah ada di samping saya, tanya yang cantik. Dia adalah pelatih nari dari Kuta Winangun Lor. Kuta Winangun Lor, Kecamatan Tinggir, Kota Salatiga. Mbak Jul. Ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Kita santai aja Mbak ini. Oke. Seperti tadi jenengan bener. Lemah gemulai luas gitu ya. Mbak Jul. Sekian banyaknya anak-anak sampai remaja mungkin ya. Nah, ini jenengan namai sanggar apa ini? Brahmastra. Sanggar Tari Brahmastra Salatiga. Sanggar. Kalau bahasa Jawanya Brahmastro, biasanya Brahmastro. Artinya. Jadi ini sanggar ini cerita dulu ya. Ini itu. Sebelum saya masuk. Betul. Kenapa kok bisa mendirikan sanggar? Itu mungkin dari impian saya sejak kecil. Impian. Okay. Impian saya tidak tahu kalau sekarang bisa terwujud ya. Karena awalnya berawal dari hobi dari menari. Yang jenengan geluti dari kapan? Dari kecil. Dari kecil SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, sebenarnya kuliah itu saya inginnya ke ISI Solo untuk menekuni hobi saya lebih dalam. Tetapi waktu itu mungkin orang tua saya belum bisa melepaskan saya untuk kuliah jauh. Jadi udah di Salatiga aja. Akhirnya saya kan belajar nari terus di wilayah Salatiga. Dari guru-guru sanggar-sanggar yang ada di Salatiga. Nah, waktu itu saya jadi asisten dulu awalnya. Ya, asisten, kemudian saya ngajar di beberapa sekolah. Iya. Berarti selain di sekolah-sekolah, jenengan juga melatih di mana saja itu? Melatih di sanggar. Waktu sanggar, itu sanggar, tapi bukan sanggar saya. Saya masih sebatas asisten. Ini sekolah lah. Ketika saya melatih di sekolah-sekolah itu, terutama wilayah Kuta Winangun, saya melihat kan kok di sini belum ada wadah. Sementara banyak potensi yang ada. Kuta Winangun ini kan banyak keseniannya ya. Nah, jenengan sendiri aslinya mana ini? Apa? Jenengan sendiri aslinya mana? Kalau saya kan aslinya Karangpetik. Ikutnya berarti sini. Kuta Winangun Lor. Wah, ini asli daerah. Jadi tahu. Tahu oke. Potensi yang ada di wilayah sini. Tapi rumah saya Kalibening. Jadi masih wilayah pinggir lah. Kemudian melihat potensi yang ada tapi tidak ada wadah. Nah, akhirnya kok saya mikir, kenapa saya nggak berdiri sendiri? Waktu itu kan saya masih dengan orang lain ya, masih dengan sanggar yang lain. Kenapa saya tidak mendirikan sanggar sendiri? Nah, melihat di sini, kelurahan sini waktu itu belum, istilahnya kegiatannya kan belum banyak. Nah, saya mater lah dengan pihak kelurahan. Jadi alhamdulillah disupport. Ya, betul. Sebagai tempat latihan dari sanggar Brahmastro tadi. Nah, awalnya hanya wilayah sini, Mas. Hanya wilayah Kuta Winangun Lor. Tetapi ini merombak ke wilayah yang lebih jauh. Dan ini pesertanya yang latihan ini jadi juga tidak hanya Kuta Winangun saja. Tidak hanya, malah luar kecamatan Kota Salatiga sekitarnya. Boyolali di luar Salatiga? Ada. Boyolali ada, Ambarawa ada, Ungaran ada, alhamdulillah. Nah, ini tadi yang Brahmastro. Itu kenapa saya berikan nama Brahmastro? Saya mengambil dari kitab Ramayana ceritanya. Hindu ya. Brahmastro itu kan senjatanya dewa yang paling tinggi, dewa Brahma. Brahmastra. Brahmastra. Mematikan, betul. Senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh milik dewa tertinggi. Itu. Di cerita Ramayana pun digunakan untuk membunuh Rahwana. Dan itu hanya tepat sasaran. Nah,
Brah Masro sendiri kan juga dari namanya juga kelihatan gagah nggih. Gagah, berkarisma lah seperti itulah. Kenapa saya memilih itu ya harapan saya nantinya sanggar ini menjadi satu-satunya sanggar. Tidak hanya sanggar, mungkin maksudnya harapan saya menjadi sanggar yang terbaik. Yang bisa menelurkan anak-anak generasi muda yang mencintai budaya, terutama khususnya nari. Ya memang Mbak, gitu. Kalau kita ngomongin budaya, memang apa ya, harus butuh dukungan dari semua pihak. Oh, ya, jelas, apalagi ya nih, kalau kita ngomongin budaya tidak hanya tari, tapi budaya Jawa lah khususnya ada wayang segala macam. Itu nguri-ngurinya sangat berat. Nah, Mbak Icul sendiri merasa seperti itu enggak? Berat enggak sih? Dengan mengembangkan nguri-nguri budaya yang khususnya sendera tari ini berat menurut jenengan? Kalau dikatakan berat, kalau kita menikmati sabar ya sebenarnya enggak juga ya Mas ya. Ya tinggal kita mengolahnya harus seperti apa. Apalagi di era modernisasi seperti ini. Yang saingannya anak-anak sekarang yang sebenarnya Blackpink, Mbak. Anak gue Blackpink, sedikit Blackpink. Nah, dengan era modern seperti ini, apa ya, kiat-kiat jenengan untuk anak-anak menjadi senang dengan budaya khususnya budaya Jawa. Nah, dari minimal dari nari. Nah, itu kiat-kiat jenengan apa itu? Yang pertama saya pendekatan dulu ke anaknya dulu, intern dulu. Ya toh. Pendekatan ke orang tua, ke anak dulu. Ya, mengikuti selera anak-anak. Jadi kadang saya menyisipkan tarian tidak harus yang klasik dulu semua gitu, walaupun itu tidak bisa kita hilangkan ya Mas. Kita istilahnya beri motivasi, kemudian pendekatan ke orang tua juga istilahnya diberi motivasi, ayo Bu, didukung anak-anaknya yang punya bakat di bidang tari, kan karena orang tua ini menjadi peran penting karena beliau yang mengantarkan anak menjemput seperti itu. Kalau orang tua nggak support juga ya nggak bisa, susah. Nggak bisa. Maka yang paling kuat di lingkungan kecil dulu. Kalau kecil sudah kuat, anaknya sudah senang nari, kemudian disupport orang tua, akhirnya sanggar kan besar. Nah, ketika sanggar besar ini, maka dibutuhkan dukungan yang lebih besar lagi. Maka yang perlu kita dekati lagi adalah pemerintah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apakah pemerintah itu menurut jenengan sudah support dengan nguri-nguri budaya ini, khususnya sendera tari ini? Kalau untuk Salatiga, insya Allah ya sudah membantu kami, sudah membantu bagaimanapun. Minimal kayak seperti kelurahan ini kelurahan betul, memberikan tempat. Sudah memberikan tempat. Ini salah satu support pemerintah untuk mewadahi penggiat-penggiat seni seperti ini. Itu kan juga bantuan dari pemerintah juga, memberikan tempat untuk kami berlatih. Kemudian juga sudah membantu kami, mungkin kami untuk pentas keluar, event-event diberikan kesempatan untuk pentas di luar, dan juga mungkin kan pentas tidak hanya pentas, pasti beliau juga mereka juga memberikan support berupa materi, itu seperti itu. Nah, kalau mungkin lebih luasnya lagi yang kami butuhkan mungkin yang serasa berat Mas, untuk meningkatkan istilahnya biar ini loh, biar lebih maju, biar lebih tertarik, biar lebih terkenal. Maksudnya biar lebih mengena. Ayo kita nguri-nguri budaya Jawa. Gitu. Kan harus pengenalan nih Nah, lewat pengenalan itu caranya bagaimana? Maka harus ada event. Event yang rutin, yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu. Colek Dinas Kebudayaan. Lanjut Mbak. Event yang setiap mungkin katakan kalau seminggu sekali keseringan nggak bisa, sebulan sekali lah sebulan sekali. Jadi ada tempat khusus yang bisa digunakan oleh para pegiat seni. Tidak hanya tari kalau saya kan mewakili tari mungkin yang lainnya lah untuk mengadakan show kecil. Mungkin beberapa gitu, setiap sebulan sekali tempatnya itu, kemudian ada pementasan tari-tari atau kesenian yang lain dari berbagai sanggar yang ada di Salatiga. Dan itu juga minimal juga menggerakkan. Menggerakkan rasa cinta akan budaya. Kan mereka kenal dulu. Diajarkan sejak dini. Betul. Terus itu Mas juga sebagai ajang kita silaturahmi antar pegiat seni.
ini hari ini itu kita mulai tergerus dengan modernisasi. Apa yang akan kita lakukan? Iya, betul, bener. betul juga. Kan harus kalau nanti kita setiap bulan kita ketemu Ya. beberapa sanggar, bisa jadi nanti akan ada dialog kecil-kecil. Betul. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya apa? Biar istilahnya kesenian, istilahnya seni kita yang tradisional ini bisa tetap ada Betul. di era yang sekarang ini. Ya. Ya gitu. Katakan sekarang kok musimnya musik-musik luar. Ya, Nah, hip hop. Itu lagunya apa Ki? Apa toh? Apa teh? Nah, itu kan ini bahaya ini Ya. musik-musik. Lah, Ya memang secara global kedengarannya enak. Iya sih. Tapi kalau kita tidak nguri-nguri budaya yang apalagi di kita budaya Jawa, ini bisa lama-lama luntur, Mbak. Betul. Kalah dengan modernisasi tadi. Nah, bisa jadi Mas kita memasukkan. Jadi kita tidak langsung kolot, wah nggak mau ke situ. Betul. Nah, Nggak itu. mau, jangan. Ya. Ini Harus pertanyaan mengimbangi. selanjutnya sebenarnya. Harus ngimbangi kita, Ya, ikuti oke, aja. oke. Oh anak sekarang kok baru seneng TikTok. Oke, kita beri sisipan. Jadi oke. ketika anak-anak latihan, mereka latihan klasik, mereka tari yang pakem, mereka tari seperti ini, kita kasih happy Ya, TikTok, oke. tapi dengan gerak yang Jawa. Jawa Nah, tadi. seperti Manfaatkan itu. segala media. Betul. Ya itu tadi supaya anak menjadi senang. Tidak bosan. Suka, tidak iya, bosan. betul. Karena apa ya, Pak? Kalau kita lihat, kita contoh aja lah. Kalau kita setiap acara, awal-awal sudah ada tarian gambyong. Alah, nah aku ngingeti. Tapi Jangan. orang-orang kan, Jangan. Mbak, Anda melihat tariannya bagus apa enggak? Tapi kadang banyak orang saya lihat juga suntuk, nah, boring. Nah ini apakah memang Eranya. tarian itu hanya gitu-gitu aja? Sebenarnya enggak sih, apa, Mas. apa, Ya. apa tidak berinovasi untuk misalkan dimix Iya. dengan musik-musik yang Oke. sekarang misalkan seperti itu? Sebenarnya kayak tari klasik itu malah justru Mas memang harus kita lestarikan. Oke. Ya hanya mungkin karena kenapa kok sering kados jenengan Ya. merasa seperti itu. Ya. Nggih. Karena sekarang mungkin keinginannya berbeda. Keinginan konsumennya, Iya. peminatnya, Ya. penikmatnya sudah berbeda mungkin seperti itulah. Yang terjadi sekarang mungkin tetap itu kita lestarikan mungkin di Oke. momen-momen tertentu, Mas. Ya. Momen-momen tertentu. Ya betul. Ya, Oke. nah tergantung nanti ketika istilahnya pengen tari yang ini, maka kita harus inovasi membuat tari yang diinginkan gitu. Apakah tarian tradisional semacam itu ada aturannya? Oh boleh dimodifikasi atau oh tidak boleh Maksudnya karena ini estetiknya seperti ini. Ada nggak? Kalau yang pakem tidak boleh. Oh kalau yang pakem nggak boleh. Yang pakem. Contoh yang pakem itu apa? Ya seperti bedoyo. Oke. Bedoyo itu yang klasik-klasik deh. Tarian-tarian pembukaan opening acara gitu ya? Yang keraton-keraton itu dijaga kemurniannya. Walaupun mungkin sudah berkembang di kostumnya atau apa Mas, tapi pakem gerakan harus sama. Nah, yang bisa berubah adalah tari-tari kreasi. Tari-tari kreasi yang istilahnya kita harus membuat sendiri. Ya itu bisa kita istilahnya mengikuti era sekarang. Sekarang kan peminatnya bukan lagi yang klasik deh. Misalkan musik-musik yang tradisional itu bisa dikolaborasikan atau dimix dengan beberapa tarian kekinian, Mbak. Misalkan hip hop, zumba kayak gitu-gitu. Kontemporer. Ya. Aktivitas bisa untuk istilahnya mengikuti era yang sekarang. Ya seperti tadi musik tidak harus gamelan murni. Sekarang sudah dimasuki musik yang modern, saksofon atau apa yang modern itu bisa masuk di musik gamelan. Minimal kalau ada acara-acara itu lebih greget orang itu. juga lebih tertarik, Mbak. Betul. Ya saya mengikuti beberapa acara kalau openingnya itu misalnya tari gambyong orang saya lihat juga malah asik makan snacknya sendiri gitu. Lah itu berarti menandakan ketertarikan lah mungkin bisa seperti ya ini itu. karena zamannya sudah berbeda ya karena kebutuhan zaman yang sekarang itu sudah lebih ini lagi lebih modern lebih ini jadi kita dituntut untuk lebih kreatif maka tarian pun sekarang juga berkembang Mas mengikuti jadi sudah kontemporer sudah masuk yang seperti itu yang harus
pesimis enggak Mbak jenengan dengan nanti ke depan itu dengan arus modernisasi globalisasi yang semuanya masuk bahkan mengancam kebudayaan kita ini. Iya. Ini ya. Jenengan sebagai penggiat seni. Pesimisnya capek saya enggak gitu loh. Kadang ya kembali ke saya sih Ya. Mas ya, kemampuan ke diri masing-masing. Apakah saya ini bisa mengikuti tidak? Karena itu kan nanti juga tergantung para pegiatnya seni ini mau berinovasi atau enggak. Kalau enggak ya sudah kan seperti itu terus. Tapi kalau istilahnya kita tahu kebutuhan literasi ya, literat lah intinya literat gitu. Kita tahu kebutuhan, yang dibutuhkan tarinya seperti ini, berarti kita harus berinovasi Mas, bergerak. Lah ketika berinovasi itu kan juga dibutuhkan biaya. Nah ini lagi colek lagi pemerintah. Nah, minimal ya itu tadi dinas terkait juga ikut memikirkan lah ya. Dari penggiat-penggiat seni. Karya ya. Misalkan ada pelatihan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini sekarang itu eranya seperti ini. Nah, para penggiat-penggiat tradisional itu juga harus ikut mau berubah juga ya kan mengikuti. Misalkan semacam itu ya. Mau belajar lah ya. Kalau saya sih sebenarnya ngeten Mas. Ada dana atau tidak. Kembali lagi loh ya ini. Nah, ini pesannya. Makanya saya tadi bilang berat enggak Mbak kan gitu. Usahanya banyak. Ya kan waktu, pengorbanannya waktu dan materi juga lah. Iya sih ya. Ini kembali lagi ke pesan ya. Ada dana atau tidak kalau kita mau bertahan dan kita mau berkembang, misinya mau mengembangkan, maka itu harus berjalan. Caranya bagaimana? Berarti kan kita harus mandiri toh Mas. Mandiri ya, intinya kita menunjukkan karya dulu. Karya terus berproses, membuat karya sebanyak-banyaknya, minimal 1 tahun 1 lah ya, atau 2 lah ya, karena biayanya juga banyak kalau mandiri. Nah, ketika dituntut membuat karya yang mungkin seperti ini kalau ada dukungan dari pemerintah, wadahnya ada, kita akan lebih mudah lagi, lebih ringan lagi karena kan tidak hanya sendiri. Semangat. Kita membuat apa tapi ibaratnya tidak ada yang membelian juga. Akhirnya start. Nah, positif saya gini Mas, prinsip saya istilahnya sanggar itu menunjukkan dulu karya-karya. Ini kok bagus, ini bagus. Harapan saya ketika keluar itu bagus, akan ada yang melirik dan akhirnya merangkul seperti itu. Nah, Bramasta sendiri sudah dari sejak kapan Mbak? 2018. Wah, berarti baru 6 tahun. 6 tahun sudah muridnya 250. Luar biasa. Mungkin karena tadinya kita hanya berapa kelas ya? 5 kelas. Sekarang kita ada tambahan lagi 1 kelas untuk kelas bunda-bunda. Mulai dari umur berapa ini aja? Umurnya dari PAUD sih Mas. PAUD ada? Sudah bisa jalan gitu. Oke. Ya, enggak yang sudah latihan di sini. Yang sudah latihan di sini nggih. TK? Tadi nggih. Tadi kan kita mulai jam 1 tuh. Itu mulai SMA, kuliah. Yang umum. Kemudian yang ini umur kan jam 2 ini. Jam 2 sampai jam 3 ini usia kelas 1, 2 dan 3 SD. 1 sampai 3 SD. Lanjut nanti jam 3 selesai Mas. Itu baru yang kecil-kecil. Yang PAUD sama TK. PAUD. Itu lucu. Selesai jam 4 sampai jam 5. Itu kelas 4, 5, 6. Masih lanjut Mas. 4. Jam 5. Jam 5 jam 5. Jam 4 tadi ya. Yang jam 5 SMP. SMP kelas 1, 2, 3 lah. Sebenarnya itu udah selesai Mas. Kemudian ada lagi yang ingin dilatih. Misalnya beberapa permintaan. Bu, tolong buka kelas cowok. Bu, tolong buka kelas cowok juga? Bunda-bunda. Bunda-bunda gitu. Akhirnya karena saya waktunya juga terbatas nih Mas, dari jam 1 sampai jam 6 sore dengan 2 pelatih. Terus ada permintaan itu yang terus masuk, akhirnya bulan ini kami membuka kelas baru khusus ibu-ibu. Jadi yang
ibu-ibu, bunda-bunda yang sudah pusing dengan kegiatan di rumah, pengen happy, pengen belajar nari lagi, mengulang ada kelas di jam 7 malam. Berarti kebudayaan itu tidak diukur dari apapun nilainya. Iya, betul. Tidak diukur dari usianya. Tidak. Ya, jadi kalau memang ada yang mau berminat, berbagai alasan, iya, betul. Ya itu termasuk nguri-nguri juga. Betul. Sebenarnya ini mereka membutuhkan kalau seperti ini kan menunjukkan bahwa tempat kita sebenarnya kurang, Mas. Betul. Ya toh, Mas. Karena ini banyak loh, Mas, ya. 250 artinya kan peminatnya juga banyak untuk bergerak di istilahnya pengen belajar nari, nguri-nguri budaya. Ya, ya mungkin dengan melalui podcast ini GPD besok siapa? Atau mungkin tempat yang terbuka ya, Mas. Karena aku kan lebih terbuka lagi. Lebih mengenal, Mas. Kalau dalam gedung kan orang lewat mau masuk sungkan. Kalau di umum terbuka, orang lewat berhenti. Oh ya, nah itu nanti akan merembet ke UMKM. Kalau kita ada pementasan yang nah, di sini bakul cilot, bakul estong, banyak. Banyak. Nah, sebagai penggiat seni, Mbak, harapannya jenengan untuk masyarakat mulai dari anak-anak sampai ya budaya itu kan fleksibel, berapapun usianya. Iya. Biar lebih berkembang apa? Ya apa ya, anak-anaknya yang buat anak-anaknya ya tetap ini, Mas, ya boleh kita mengikuti era yang sekarang ya, karena kita tetap harus mengikuti zaman, kalau enggak kita akan tertinggal ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa kita punya kebudayaan yang harus kita pegang teguh, karena kalau sudah diambil orang itu akan susah. Diambil negaranya akan susah. Salah satu pahlawan kita itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, salah satunya karena kita punya berbagai macam budaya yang sangat mahal ini. Nah, kalau yang untuk istilahnya untuk pekerja-pekerja seni ya buat saya sih Mas, tetap semangat sih ya. Mau ada dana atau tidak, mau didukung atau tidak, tugas kita kalau memang kita mau menguri-uri budaya Jawa ini, Mbak, kita tetap harus terus berjalan di situ. Makanya tadi yang saya bilang, memang kalau saya lihat juga berat memang nguri-nguri budaya itu. Apalagi zaman sekarang. Nah itu tadi makanya dimanfaatkan dengan berbagai macam media sosial ini. Ada TikTok, ada segala macamnya lah. Kita promosikan. Nah, di situ juga bisa mendapatkan cuan loh. Nah, begitu. Kalau pemerintah ya pokoknya mungkin ya itu tadi istilahnya dalam hal ya lebih memperhatikan lagi, mungkin turun lah ya, Mas ya. Kita ada sentuhan sedikit aja. Penggiat ini, penggiat seni ini pasti semangat. Sanggarnya kurang apa? Besok kita anggar ya. Colek lagi. Besok pentas setiap bulan di sini beberapa gitu difasilitasi lah. Karena memang orang yang tidak mengetahui asal usul sejarah maupun budaya seperti pohon dicabut dari akarnya. Oh gitu ya. Itu menurut pepatah kan gitu. Jadi kering kan gitu. Oke, Mbak Icul matur suwun atas waktunya. Tadi sangat luar biasa dan habis ini masih gas lagi. Masih gas sampai nanti malam. Yang jelas ini, Mas, sanggar itu akan tetap hidup. Ya, yang saya bina bukan bisnis. Ya. Yang dibina hubungan kebatinan antara pelatih, anak dan orang tua. Yang membesarkan sanggar tidak hanya pelatih, tetapi orang tua dan ikut juga anak terlibat di dalamnya. Seperti itu. Mbak, seperti itu, minum dulu kita. Cheers dulu. Untuk kebudayaan Indonesia. Salatiga khususnya. Luar biasa. Terima kasih. Wes. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan pelatihnya. Nah, sekarang anak-anaknya yang dilatih. Yuk. Dek, namanya siapa? Ratu. Ratu, tuh. Tidak. Sejak kapan kamu latihan nari di sanggar ini? Sejak SD. Sejak SD? Udah berapa lama ya? Udah lama banget. Udah lama banget. Udah bisa? Udah bisa semuanya? Udah. Nah, kenapa kok memilih Sanggar Brahmastra untuk latihan nari? Soalnya kalau di Sanggar Brahmastra tuh kayak diajarinya lebih detail. Kalau di sanggar lain tuh cuman diliatin terus harus suruh praktek langsung gitu. Gitu. Nek di sini dituntun? Iya, dituntun pelan-pelan. Iya. Cakep. Oke. Suruh latihan di sini.
Jadi kalau dance itu udah biasa Iya. ya nari-nari. Kita pengen anak kita juga mengenal tari-tari tradisional. Nah, Makanya ini luar biasa nih. kita masukin ke sanggar tari Oke. Damasta. Bunda-bundanya juga ikut nari. Katanya Iya. ada Iya. kursus nari yang malam. Iya, malam. Oke. Ya jam malam. Ini. Biar kita juga nggak cuma anaknya aja sih yang Oh, suka siap. Betul. tari tradisional, bundanya juga. Oke, matur suwun, Bu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Kecamatan Tinggir. YouTube Kecamatan Tinggir. Ya, oke.